Salam jua-jua, nah di Bapak Tura Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning, happy Sunday, apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Oke, kita hari ini masak, tapi saya mau cerita kepada kalian semalam tuh kejadian yang kejadian apa ya di kampung kami ini tuh pemirsa, kayak jadi pembelajaran juga bagi kita sebenarnya pemirsa. Belakangan ini memang banyak sekali pencuri sawit di kampung kami nih. Kita lagi. Banyak pencuri sawit di mana-mana, mahal sawit. Apalagi kalau brondolnya artinya bijinya. Jadi, kemarin itu begini pemirsa. Ada yang kedapetan tengah nyuri sawit gitu. Jadi dia itu tuh diamuk masa, artinya udah dipukuli satu kampung gitu. Rupa-rupanya, katanya dia nggak nyuri. Nah, yang dipukul ini sebenarnya pemirsa, memang menyuri aja kerjaannya, dia tuh dadah gitu, menyuri aja kerjaannya. Katanya dia itu disuruh, macam contoh lah ya, contohnya macam saya punya kebun, udah. Yang nyuruh ambil itu macam si Bapak Nirmala, adik saya. Gitu, jadi saya bilang ambil sawit, saya udah nggak ada duit mau beli beras gitu. Tapi dia nggak inform ke saya. Tadi saya preskan. Nanti tanya singgah kayaknya udah basin tapi belum sup. Nggak usah lah. Saya tadi pas rebus sudah masuk pula nyamuk. Jadi karena saya nggak tahu, dan memang belakangan ini tuh sawit saya itu selalu hilang. Ini contoh ya, kadang-kadang kalian saya udah bilang contoh pun nggak paham juga, nanti komen macam-macam. Jadi karena udah keseringan sawit saya hilang, ada orang bilang gitu, tadi yang ini tuh kayak manen di kebunmu itu ada kau suruh. Nah, saya bilang nggak ada, saya suruh. Jadi saya panggil lah orang kampung untuk ke ladang, nengoknya ngam-ngam lihat di situ tengah manen biasa. Ya udah langsung dipukuli. Ini cerita yang saya bilang ini yang kata yang mencuri ini. Tapi memang dia ini selalu mencuri loh pemirsa. Dia dadah punya orang. Nah, jadi udah digebukin, bilangnya kayak gitu. Dia itu sebenarnya disuruh. Rupanya yang nyuri selalu di kebun itu orang lain. Susah memang jadi yang punya kebun ini pemirsa. Kita tuh cuma mau ketenangan kan, nggak dapat. Sebenarnya semalam saya syuting sih, cuman nggak dikasih post sama istri yang nyuri itu. Jadi ya udah nggak saya post lah. Kadang-kadang geram juga saya. Sini itu pemirsa banyak yang hisap dadah, makanya banyak pencuri. Kalau malam kalian tahu, sampai anak-anak bujang pun satu geng 4 orang 5 orang pergi panen sawit orang malam-malam. Tahu kalian? Begitulah dia. Udah dipukuli warga semalam, itulah katanya dia enggak nyuri, dia disuruh. Itu namanya omong kosong, memang dia nyuri itu. Saya udah tahu. Itu orang memang jenis pencuri. Terus disuruh yang punya kebun ini bayarin 5 juta. Yang punya kebun nggak mau. Saya nggak ada nyuruh dia manen katanya. Kenapa dia masuk kebun saya katanya. Terus macam yang saya bilang, yang nyuruh dia itu macam adik saya kan, contohnya kan. Dia itu nggak nampak pula kemana. Macam semalam adik saya panen 7:30 malam dia pulang sama Tok Dalang sama adik ipar saya. Kan hujan, lori sangkut semua kan, lumpur jalan sangkut. Terus tuh banyak tanah yang runtuh. Jadinya lambat lori toke datang ambil sawit. Ya sawit udah sampai di tepi jalan, kalau ditinggalkan bisa nanti nggak dapat 1 sen pun. Udah gitu hujan deras malam, hujan juga hujan deras.
Dia buat bubuk, taruh daun pisang. Disitulah mereka dari pukul 1:30 sampai pukul 7:30 nunggu toke. Malam baru dia pulang. Ya mau gimana lagi, kayak sahut kami kemarin, hari Kamis. Suami saya nggak ke ladang karena tanah runtuh, jalan putus. Dia ikut gotong royong. Terus sama yang panen nunggu sampai pukul 5:30 dia tunggu katanya. Udah 5:30 kan udah gelap pemirsa. Mereka 2 orang perempuan. Udah gelap, udah hujan. Karena kalau di hutan nih, macam semua pokok-pokok. 5:30, pukul 6 tuh udah start mulai gelap gitu. Jadi mereka pulang, ditinggalkan mereka lah sawit. Pukul 8 baru toke sampai di rumah antar duit. Nasib baik, nggak tahu lah orang curiga, nggak tahu. Cuman kilonya tuh macam standar lah, kata suami saya. Memang nggak banyak buah, kata suami saya. Karena sekarang kurang buah katanya. Standar lah. Nah, nggak pula dicuri orang. Nggak sampai kepikiran orang untuk pasti ditunggunya. Karena hari-hari kita tunggu ya kan. Satu hari itu nggak ada yang nunggu, ya nggak ada yang nyuri. Kalau sawit adik saya memang ngam-ngam tepi jalan besar. Kalau kami tuh istilahnya tuh karena sekarang hujan, jalan ke sana tuh agak susah. Jadi pencuri pun mungkin malas. Pencuri ini kan udah mau yang enak-enak, ngambil punya orang gitu. Kalau susah sedikit mereka mana mau, betul tak? Di sini pencuri kebanyakan orang yang isak dada. Kebanyakan hampir semua pun. Awas mendeknya. Ih, aku terus nenek tahu. pergi depan kantor, pergi depan. Ayo, saya udah lapar ini. Si Lian adek pula nandek. Oh, Lian adek. Oh, Lian. Jangan buang-buang berat. Pergi sama Anne depan toh. Kalau karo ini pening kepala otak pemirsanya. Masalah hayo. Ini pengen rumah saya. Lalit kamar mandi teh nama sira anduk ame. Proyek lah sekali. Kamar mandi nama sira men bersih kerina. Lang. Andil kuning aku lah bergahan. Mau bela kamera pe kuning sekala. Masukkan ini ya. Tepung. Ini tomat. Berbagai mina. Baik dana, baik bapak na Sri kembali nanti. Ang wadian na anduk kapujin na pe. Oh, Ring pagi-pagi sudah sampai di rumah pemirsa, ya kan Ring? Pesta dia semalam nggak datang, dia malam pagi-pagi dia datang. What's up Ring? Saya bilang rupanya ada masalah. Marah-marah dia sama saya. Aku memang suka lagi ukur kue dan Mario anak tri nanti. Udah Ring, udah. Oke pemirsa, video kita untuk siang hari ini, pagi hari ini sampai sini saja dulu ya. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.